Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan penuh semangat. Salam teknik informatika unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Intan Kumalasari Eskom Mkom, dosen program studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman mahasiswa dalam membahas dan mendalami mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi ini akan disajikan selama 15 menit ke depan, jadi tonton terus di Sasmita Televisi, berbagi untuk negeri. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu mengerti dan memahami definisi dari memori dan jenis memori sebagai media penyimpanan. Baik teman-teman mahasiswa, pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas topik tentang memori komputer secara teknis. Memori adalah salah satu tempat untuk menyimpan data secara permanen maupun sementara. Memori komputer dapat memiliki sifat volatil dan non-volatil. Apa sih perbedaannya? Memori komputer dibagi menjadi dua jenis cara penyimpanan yang berbeda. Ada yang menyimpan secara permanen meskipun sumber listrik sudah dimatikan, ini disebut dengan sifat non-volatil. Sedangkan yang satu lagi adalah tipe penyimpanan yang jika sumber listrik dimatikan, datanya akan hilang, ini disebut dengan sifat volatil. Bagaimana? Sudah paham kan apa itu memori komputer? Kita lanjut yuk. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer, salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang memori dan kecepatan dari memori, semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage atau komputer memori. Merupakan peranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat komputer digunakan. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU. Memori terdiri atas 3 level, yaitu physical register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua yaitu primary memory berada di level tengah, contohnya adalah RAM. Yang ketiga adalah secondary memory berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Bagaimana? Semakin paham kan? Mari kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah memahami jenis memori sebagai media penyimpanan. Yang pertama ada sequential access. Saat digunakan, memori akan mengatur sesuai urutan yang spesifik atau jelas. Yang kedua ada direct access, yaitu pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum atau general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Dan yang ketiga adalah random access. Setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Selanjutnya yang keempat ada associative access. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Selanjutnya adalah kalian perlu memahami fungsi utama dari memori internal. Yang pertama, sebagai tempat untuk menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, sebagai tempat untuk menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Dan yang ketiga, sebagai tempat untuk menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Nah, perlu kalian ketahui juga, memori internal terbagi menjadi dua macam, ROM dan RAM. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, ROM, singkatan dari Read Only Memory. Sesuai dengan namanya, data hanya dapat dibaca dan tidak dapat menulis. ROM merupakan jenis memori komputer yang sangat cepat yang biasanya dipasang di dekat CPU pada motherboard.
Yang kedua adalah RAM, yaitu Random Access Memory. Data yang disimpan dalam memori RAM dapat ditulis dan dibaca. Dan yang ketiga adalah memori eksternal, merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, contohnya yaitu hard disk, floppy disk, dan sebagainya. Memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan menyimpan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Demikianlah tadi materi tentang memori pada komputer. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahaminya. Tetap semangat! Berikut adalah beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi pada materi kali ini. Selamat mengerjakan! Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Intan Kumalasari pamit undur diri. Selamat belajar dan berkreativitas. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar, Unpam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.